Oke, kembali lagi di channel Kelas Fakta Dunia yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Sekarang kita akan membahas fakta menarik tentang Republik Kuba yang patut untuk diketahui. Republik Kuba terdiri dari kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau termasuk Kuba, pulau terbesar, berukuran panjang 780 mil. Orang-orang Kuba ekspresif, lincah, dan mempunyai sikap optimis. Kuba dipenuhi dengan seni yang dinamis dan musik yang penuh perasaan. Havana dan desa-desa kecilnya bernuansa kolonial. Ini adalah rumah bagi 9 situs warisan dunia UNESCO dan masyarakat yang ramah dan menarik seperti cuaca tropisnya yang nyaman. Kuba dinilai sebagai salah satu tujuan wisata hingga saat ini. Nah teman-teman, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Fakta Dunia dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia. Oke teman-teman, langsung saja berikut ini beberapa fakta menarik tentang Kuba yang patut untuk diketahui. 1. Masyarakat Kuba sangat hangat dan ramah. Sebagian besar orang mungkin mengenal Kuba sebagai negara sosialis seperti halnya Korea Utara saat ini, di mana masyarakatnya tertutup dan kaku. Fakta yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Kuba, sebagaimana tipikal sebagian masyarakat Amerika Latin lainnya, sangat ramah dan terbuka. Mereka akan dengan cepat menjadi akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Apabila kita terbuka dan sudah mengenal mereka, mereka akan menganggap kita sebagai bagian dari keluarganya. Di Kuba terdapat kebiasaan untuk menempelkan pipi kiri dan kanan apabila bertemu dengan orang lain yang sudah dikenal maupun yang baru dikenalnya. 2. Kuba sangat beragam. Salah satu fakta paling menarik tentang Kuba adalah budayanya yang sangat beragam, terdiri dari banyak orang berbeda yang menjadikan pulau itu sebagai rumah mereka. Sebelum penaklukan Spanyol pada awal tahun 1500-an, penduduk asli bernama Taino tinggal di Kuba, dan meskipun saat ini jumlah mereka sedikit, beberapa dari mereka masih menyebut Kuba sebagai rumah mereka hingga saat ini. Orang-orang Spanyol membawa budaya dan agama mereka ke Kuba, diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Buddha Afrika dibawa untuk bekerja di perkebunan dan banyak orang, kelompok etnis dan budaya lainnya menetap di sini. Saat ini, budaya nasional Kuba mengambil pengaruh dari semua kelompok tersebut, yang bersatu untuk menghasilkan budaya yang dinamis, hidup, dan ramah. 3. Pemerintah Kuba memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Rakyat Kuba dapat mengenyam pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan di Kuba hingga S3, bahkan profesor. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak usia sekolah. Suatu ketika diceritakan bahwa ada pelajar tingkat SMP yang kedapatan hamil. Pihak sekolah mengizinkan yang bersangkutan untuk tetap sekolah dan mengambil cuti ketika melahirkan. Setelah melahirkan, yang bersangkutan dapat melanjutkan sekolah seperti biasa. 4. Setiap keluarga hanya memiliki satu rumah. Di Kuba, rumah-rumah yang ada sebagian besar merupakan rumah tua peninggalan zaman pemerintahan sebelum Fidel Castro, sebelum tahun 1959. Selain apartemen rakyat yang dibangun pemerintahan Fidel Castro dan pemerintahan setelahnya. Sebagian besar adalah rumah-rumah besar 2 lantai dengan pekarangan. Lantai pertama dan lantai kedua dihuni oleh keluarga yang berbeda. Dengan kata lain, mereka harus berbagi pekarangan. Semua rumah di Kuba adalah milik negara. 5. Kuba penuh dengan situs warisan dunia. Meskipun beberapa tempat mungkin memiliki 1 atau 2 situs warisan dunia UNESCO, Kuba memiliki situs yang sangat besar. Di bagian barat negara ini, kalian akan menemukan Vinales Valley, sebuah lembah luar biasa yang merupakan rumah bagi pertanian tembakau yang masih menggunakan metode pertanian tradisional untuk menghasilkan tembakau terbaik di dunia. Di ibu kota Havana, kalian akan menemukan situs warisan dunia Old Havana, yang dibangun pada tahun 1500-an. Pergilah ke Santiago de Cuba dan kalian akan menemukan situs lain yang akan menjadi surga bagi pecinta sejarah, Kastil San Pedro de la Rocha, sebuah benteng yang dibangun pada tahun 1648. Yang pernah melindungi pantai dari serangan bajak laut. 6. Pulau Kuba terdiri dari dataran bergelombang dan memiliki berbagai pegunungan curam di ujung tenggara yang disebut Sierra Maestra. Titik tertinggi di Sierra Maestra adalah Pichoril del Turquino dengan ketinggian sekitar 2005 m. 7. Kuba memiliki iklim tropis. Musim kemarau berlangsung dari bulan November sampai April dan musim hujan dari bulan Mei hingga Oktober.
Suhu rata-rata berkisar 21 derajat Celcius pada bulan Januari dan 27 derajat Celcius pada bulan Juli. 8. Kuba adalah rumah bagi burung terkecil di dunia. Kuba adalah rumah bagi lebih dari 25 spesies burung endemik, termasuk burung kolibri lebah, yang merupakan burung terkecil di dunia. Burung mungil ini panjangnya mencapai 6 cm dan memiliki warna-warna yang indah dan cerah. 9. Genre musik utama Kuba adalah San. Meskipun salsa terkenal di seluruh dunia, genre musik paling populer di Kuba adalah San Cubano. Seperti banyak genre musik Kuba lainnya, San Cubano mengandung pengaruh musik Spanyol dan Afrika. Ini muncul di Kuba bagian timur pada akhir abad ke-19 dan dipopulerkan oleh band Cuba Buena Vista Social Club. San Cubano tetap menjadi genre yang dimainkan secara luas, terutama di tempat musik Santiago de Cuba. Apa yang membuat San Cubano menonjol dari genre musik Kuba lainnya adalah perpaduan instrumennya yang menarik, termasuk bongo, trompet, clave, dan gitar tres, yang unik untuk musik San. Lagu-lagunya cenderung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan terkadang penyanyi putra, dikenal sebagai soneros, berimprovisasi saat tampil. 10. Banyak koleksi mobil klasik. Kuba juga diketahui sebagai tempat banyak koleksi mobil antik berada. Dari sekian banyak, jenisnya yang sering dijumpai adalah mobil klasik khas Amerika. Melihat sejarahnya, hal ini dikarenakan Kuba pernah mendapat embargo dari Amerika Serikat ketika menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Tidak adanya ekspor mobil ke Kuba membuat penduduknya menggunakan apa yang ada. Mereka memperbaiki mobil-mobil tua miliknya agar tetap bisa digunakan. Hal inilah yang membuat koleksi mobil klasik di Kuba cukup banyak ditemui. 11. Monopoli dilarang. Castro mengambil langkah lebih jauh. Ketika dia mengambil alih pada tahun 1959, dia tidak hanya melarang permainan tersebut tetapi juga memerintahkan agar semua salinan permainan tersebut dimusnahkan, karena dia tidak ingin ada satupun versi permainan monopoli di negara tersebut. Monopoli telah menjadi permainan yang sangat populer di Kuba sebelum saat ini, jadi tidak mengherankan bahwa meskipun ada larangan, versi tidak resmi dari permainan tersebut tetap dirilis, yang disebut Capitolio. Larangan tersebut tampaknya masih berlaku, dan sensor masih menjadi masalah yang cukup besar di negara ini, karena warga negara tidak berhak atas banyak kebebasan yang bisa kalian temukan di negara lain. Nah itu dia teman-teman, setelah kalian mengetahui beberapa fakta menarik tentang Kuba, apa pendapat kalian tentang negara tersebut? Itu dia tadi pembahasannya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah fakta menarik dari kami. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan semoga ini dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Nah menurut kalian gimana? Seperti biasa jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Kelas Fakta Dunia.